Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Usini wa iyyakum an taqwallah kama qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah bersama-sama kita akan membacakan dan sedikit mengambil faedah dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah telah dirangkum sebuah kitab oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria yang kita kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah di dalam salah satu kitab yaitu Arba'un An-Nawawiyah. Telah sampai pada hadis yang kedua ya. Iya, yain aja ya. Saya lupa. Al-haditsus tsani. Hadis yang kedua, berkata penulis rahimahullahu taala, an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawm id tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi sadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffahi ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, kita terjemahkan dulu. Hadisnya cukup panjang ya, di antara hadis-hadis yang panjang di dalam kumpulan kitab Arba'un Nawawiyah. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga beliau mengatakan, kata beliau, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba hadir ke tengah-tengah kami seseorang yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya. Tidak nampak atas seseorang ini bekas berpergian. Artinya sangat rapi sekali. Dan di antara kami tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Siapa sosok gerangan ya seseorang ini. Hatta sampai-sampai orang ini berjalan dan duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba masuk, langsung duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fa asnada rukbatayhi. Lalu dia menempelkan, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali dengan Nabi, dan meletakkan kedua tangannya ke pahanya, siap berarti ya. Dan lalu dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan atau engkau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian engkau melaksanakan salat, kemudian engkau berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat dan
dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya ke sana. Maka orang ini, lelaki ini mengatakan, engkau benar. Melihat kejadian ini, Umar mengatakan, kami takjub kepada orang ini. Biasanya kalau ada orang yang bertanya itu karena tidak tahu. Nah ini dia bertanya, lalu dijawab, dia mengatakan, engkau benar. Kata Umar, kami takjub kepadanya. Dia bertanya, lalu dia juga yang membenarkan. Qala, maka lelaki ini kembali mengatakan, fakhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Maka iman itu, kata Rasulullah, adalah engkau beriman, berkeyakinan ya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Lelaki itu menjawab lagi, engkau benar. Maka lelaki itu kembali bertanya kepada Nabi, fakhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, ya, apabila memang engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. Faqala, maka lelaki itu bertanya lagi kepada Nabi, fakhbirni anis saah, kabarkan kepadaku tentang kapan hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Artinya di sini Nabi SAW tidak mengetahui, dan juga orang yang bertanya juga tidak mengetahui. Sama-sama tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka lelaki itu kembali bertanya, ya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku apa ciri-ciri hari kiamat, apa tanda-tandanya. Ya, maka Nabi menjawab, qala antalidal ummatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Tidak akan dijelaskan ya bagaimana bentuknya. Wa antaral khufatal uratal alata ya'asya'a yatatawaluna fil bunyan. Tanda-tandanya yang berikutnya adalah, ya, ketika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, ya miskin, ya, orang yang pengembala kambing, ya, seorang pengembala, ya, lalu dia ri'a'asya'a, berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Ya, dia berlomba-lomba di dalam mendirikan bangunan. Ya. Kemudian kata Umar, summan talaqa. Kemudian, ya, lelaki itu pergi. Falabithu maliyan. Ya, beberapa saat kemudian, summa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Umar, wahai Umar, tadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, maka Umar mengatakan, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW menjawab, fa innahu Jibrilu. Sesungguhnya yang datang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum, yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, untuk mengajari urusan-urusan agama kepada kalian. Apa ini? Tes satu.
Baik, kedengaran nggak akhwatnya ini? Baik, dalam hadis yang kedua ini dinamakan juga dengan hadis Jibril. Kenapa dikatakan hadis Jibril? Karena yang datang kepada Rasulullah dan beberapa sahabat pada waktu itu adalah malaikat Jibril. Maka dikenal dengan hadis Jibril. Yang kedua, hadis ini dinamakan dengan Ummus Sunnah. Kalau Al-Quran itu, Al-Fatihah itu namanya Ummul Quran. Karena dia adalah intisari Al-Quran. Nah, hadis ini adalah Ummus Sunnah, Ummul Hadis. Dia adalah intisari daripada sabda atau hadis-hadis Nabi SAW. Karena hadis ini menerangkan tentang, sesuai dengan ucapan Nabi, ya, Jibril itu datang kepada kalian untuk mengajari urusan-urusan agama kepada kalian. Jadi kalau urusan agama secara menyeluruh, secara global ada di dalam hadis ini. Karena urusan agama itu pertama adalah perkara Islam, kedua perkara iman, ketiga adalah perkara hari kiamat, ihsan, keempat adalah perkara hari kiamat. Nah, semuanya akan kita bahas dari kehidupan dunia nanti sampai kehidupan di akhirat. Berarti hadis ini juga menerangkan kepada kita bagaimana muamalah kita di dunia sehingga kita nanti akan berjalan menuju kampung akhirat. Maka hadis ini sangat penting sekali, ya, karena dia dikatakan adalah ibunya para hadis-hadis Nabi SAW. Intinya hadis-hadis Nabi SAW. Baik. Kita ambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Ya, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini datang dari sahabat yang mulia, yaitu siapa namanya? Namanya siapa? Umar. Ya, namanya Umar ya. Iya, namanya adalah Umar. Umar itu, kalau kita membaca biografi singkat beliau, luar biasa. Ya, yang mana ketika Umar sudah mempersaksikan keislamannya kepada seluruh kaum musyrikin, maka tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani dengan Umar bin Khattab karena luar biasa. Ya, bagaimana kekuatan Umar, keberanian Umar. Umar digelari dengan siapa gelarnya? Al-Faruq. Apa arti Al-Faruq? Pembeda antara hak dan batin. Ya, ini Umar. Kenapa beliau digelari oleh Rasulullah SAW Al-Faruq? Karena beliau ketika sudah masuk ke dalam agamanya Rasulullah SAW, maka beliau berjalan dengan beberapa para sahabat, ya, berjalan menuju Masjidil Haram. Dengan berjalan sehingga debu itu menutupi jalan. Ya. Ini menunjukkan, maka dari situ Nabi SAW menggelari beliau dengan Al-Faruq. Keberaniannya luar biasa. Ya. Umar ini salah satu keistimewaannya adalah beliau ada orang yang mulham. Mulham apa mulham? Salah satu sahabat yang terkadang dengan ucapannya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau tidak salah ada 4 ayat khusus. Itu Allah Tabaraka wa taala menyetujui saran dan ucapan Umar. Kemudian Umar ini juga, ya, beliau ini adalah orang yang kuat secara fisik, tetapi sangat lembut di dalam ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, Masya Allah. Ya, ini Umar bin Khattab.
banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nanti insyaallah suatu ketika kita akan mempelajari ya kisah secara khusus bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab, bagaimana kepribadian beliau, kezuhudan beliau sampai beliau wafat. Itu ada kitab khusus dibahas oleh para ulama. Ya, karena beliau ini adalah salah satu manusia yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Baik. Beliau menuturkan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman." Tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya biasa juga sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Hari-hari mereka ya senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepertinya mereka tidak ada kata-kata yang nganggur. Duduk-duduk pun ada faedah. Ya, mereka juga bekerja. Nah, sini Umar radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan kepada kita bahwa ya salah satu perjalanan kehidupan Nabi dan para sahabatnya, mereka itu sering berkumpul, duduk-duduk, dan para sahabat terkadang itu merupakan suatu kebahagiaan, ya, bisa duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu cari-cari alasan, ya, seperti putra beliau, ya, Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini sedikit ya berkisah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkadang beliau itu diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala keutamaan untuk memberikan tafsir mimpi. Kalau ada sahabat yang bermimpi, mereka bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjelaskan ini tafsirnya, ini takbirnya, takbir mimpi. Nah, sahabat Abdullah bin Umar ini berdoa kepada Allah supaya bermimpi, ya, supaya bermimpi. Tujuannya supaya bisa punya alasan untuk duduk dan ngobrol bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu demikian juga Umar. Ya, mereka itu mencari alasan untuk duduk bersama Nabi, ngobrol bersama Nabi, berbicara kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Nah, ini ya. Baik. Ketika kami sedang duduk-duduk, irtola alaina, tiba-tiba hadir ke tengah-tengah kami seseorang. Rajulun mubham, ini tidak diketahui, ya, yang sangat putih bajunya, yang sangat hitam rambutnya. Di sini malaikat Jibril ingin mengajari para sahabat ketika ingin datang ke majelis ilmu, ya, datang ke majelis ilmu, maka hendaknya menggunakan pakaian yang bersih, yang rapi, sudah mandi, ya. Dalam bahasa apa ini? Sawadus sawadis sa'ri, yang sangat rapi rambutnya. Nah, ini ketika kita ingin hadir ke dalam majelis ilmu, bersiap, karena kita ini sedang berada di taman, di antara taman-taman surga, tempat yang terindah, tempat yang paling tenang, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang dimana para malaikat duduk dan mengepakkan sayap, ya, tempat yang dimana semua penduduk alam ini mendoakan. Maka ketika seorang penuntut ilmu itu begini keadaannya, ya, rapi, dia siap, bukan sisa waktu, tapi dia punya waktu, ya, supaya ilmu itu berberkah yang dia dapatkan. Maka di sini malaikat Jibril termasuk daripada salah satu adab menuntut ilmu apa? Dia dari raganya bersiap. Ya, raganya bersiap. Ya, jangan kondangan saja yang ya luar biasa kan dadanannya. Kondangan luar biasa. Pakai baju baru, baju yang liputannya luar biasa.
yang paling mahal, pakai minyak wangi yang paling harum, kondangan. Pernah lihat orang kondangannya? Iya. Ibu-ibu bingung kita bedakan ini tamunya atau pengantinnya. Saking ya dandanya. Nah, ke dalam majelis ilmu pun demikian. Ya, ke dalam majelis ilmu pun demikian. Ya, inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau sudah fisiknya sudah bagus, baju sudah bagus, sudah rapi, sudah bersih, begitu ya. Ya. Kata Umar, la yura alaihi atharus safar. Ya. Artinya kan dia rapi sekali. Biasanya kalau orang habis berpergian jauh, apalagi di masa dahulu kalau safar itu ya sudah berdebu, dekil, inde, humel, kan gitu. Ya. Pokoknya begitulah orang lagi safar itu. Badannya bau ketek, ya kan gitu, lusuh. Ya, matanya sendu karena kurang tidur, lelah, capek. Ah, itu safar. Ada yang pernah safar di sini ya? Atau memang suka safar? Baik. Kemudian kata Umar, tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu tentang siapa ini. Nah, ini ya, malaikat Jibril ingin menunjukkan bahwa ya, dia ini orang asing. Biasanya kalau orang asing itu diperhatikan. Oh, ini orang asing nih. Jadi sumber perhatian. Supaya ketika bertanya didengar. Beda kalau orang yang sudah biasa, dia lagi bertanya. Pasti tanya gitu kan? Tapi kalau orang asing biasanya itu dijadi pusat perhatian. Coba di tengah-tengah kita ada orang bule. Ya kan? Siapa itu? Orang baru ya? Nah, ini malaikat Jibril ingin tentang dirinya tidak diketahui oleh orang. Ya. Baik. Kata Umar, wala ya'rifuhu min ahadun. Kemudian adab menuntut ilmu selanjutnya adalah jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada guru. Ya, mendekat kepada guru. Ya. Kata Umar, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai-sampai dekatnya malaikat Jibril kepada Nabi itu sampai lututnya menempel dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dekat. Ya, dekat kepada guru. Karena ketika kita baca kisah Al-Imam Bukhari, ya, bagaimana ribuan muridnya itu mereka berebut, ada yang ngantri dari subuh ingin dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi dekat dengan Imam Bukhari rahimahullah. Ya, ini adab daripada penuntut ilmu. Hendaknya mereka mendekat kepada guru. Ya, kalau kita kan, masya Allah, kalau kita ingin merasakan ya penuntut ilmu asli, datanglah ke muhadarah Syekh Abdul Razak misalnya di Masjid Istiqlal. Itu kan ribuan manusia. Kita untuk dekat sekali sulit sekali. Nah, itu dialami juga oleh di dalam majelis Imam Ahmad rahimahullah. Nah, majelis Imam Ahmad itu sampai 5.000 orang. Sampai 5.000 orang. Lalu bagaimana? Belum ada ini kan di masa Imam Ahmad. Ya, bagaimana Imam Ahmad? Sedangkan suara Imam Ahmad itu sama dengan suara kita. Didengar paling-paling sampai 10 meter. Yang di belakang nggak bakal kedengeran. Apalagi sampai 5.000 manusia di situ murid beliau. Bagaimana caranya Imam Ahmad? Misalnya, An Umar radhiyallahu anhu aidun qala. Nanti ada jubirnya di situ. Ada jubirnya. Oh, An Umar radhiyallahu anhu aidun qala. Nanti jubirnya ada lagi di situ. Nah, itu luar biasa kan? Sulitnya untuk mendengarkan ucapan Nabi pada waktu itu. Kalau kita kan gampang, tinggal pencet, cari hadis arba'in nomor 2. Mau suara, mau gambar, mau apa, teng. Cepat kan ya? Tapi cepat hilang juga. Di zaman dahulu sulit mereka untuk mendapatkan hadis. Harus menemui guru, harus betul-betul pergi dari kampung halamannya untuk menemui guru mereka. Tetapi ketika sudah dapat, sulit hilangnya keberkahan. Nah, jadi para ulama semakin sulit jalan untuk menuntut ilmu, semakin besar keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Ya, makanya para ulama dahulu ketika mereka betul-betul ya keluar dari kampungnya untuk menuju kampung halaman pada guru-guru mereka, ya, mereka memang betul-betul menghadiri ke kampung guru-guru mereka, ilmu mereka berkah. Mereka hafal
ratusan hadis, ribuan hadis. Kalau Al-Quran, para ulama itu dari kecil sudah hafal. Ya, Masya Allah. Ini keberkahan namanya. Ya, apalagi hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya mungkin satu merem hafal mereka. Kenapa? Karena ketika sulit ya usaha dalam menuntut ilmu itu, semakin keberkahan besar yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau kita ingin menuntut ilmu itu, sebagian para ulama, ilmu itu tidak akan diraih dengan santainya jasad. Jadi kalau kita ingin belajar di ruang yang ber-AC, ya kan, makanan, minuman disiapkan, nah, itu Masya Allah, enak hari ini. Ya kemungkinan keutamanya juga sedikit yang gini. Kita dapat ilmu tapi nggak sebesar ilmu yang didapatkan oleh para ulama dahulu. Ya dahulu para ulama itu, ya mereka ya kalau kita lihat bagaimana misalnya Baqi ibn Makhlad ketika beliau dari kampungnya menuju kampung Imam Ahmad di Baghdad, Insya Allah. Ternyata ketika sudah sampai, ternyata Imam Ahmad tidak boleh mengajar, di penjara. Nah, Baqi ibn Makhlad berusaha mencari kesalahan supaya nanti dijebloskan ke dalam penjara. Ingin masuk ke dalam penjara supaya bisa belajar dengan Imam Ahmad. Ya, ada satu riwayat juga Imam Ahmad juga tidak boleh mengajar. Akhirnya dia menjadi seorang pengemis. Ya, jadi setiap hari mengetok pintu rumah Imam Ahmad. Pura-pura menjadi pengemis, dan Imam Ahmad membacakan satu hadis, dibacakan, ditulis, dihafal. Nah, sehingga ketika Imam Ahmad diperbolehkan untuk mengajar, ya ulama ini sudah menjadi orang yang terdepan menjadi murid Imam Ahmad. Masya Allah ya. Nah, ini sebagai kaidah ya, kalau kita ingin menuntut ilmu itu, ya bersederhanalah. Bersederhanalah. Jadi kalau kita ingin masukkan putra-putri kita ke pondok pesantren, jangan lihat fisiknya dulu. Wah, fisiknya ber-AC. Makanannya di catering, di laundry. Manja dia. Ketika dia dilempar nanti untuk babat alas di hutan, nggak bisa. Ya, dulu kami waktu belajar itu dididik oleh guru-guru kita. Nyuci sendiri, masak sendiri, cari uang sendiri. Ya, tidur di mana? Ya itu udah, di mana? Di masjid, di kelas, di mana? Hingga kita harus berteman dengan nyamuk-nyamuk, dengan suasana dingin, kalau dingin-dingin sekali, kalau panas-panas sekali. Nah, sehingga kita akan dilepas di hutan alas, kita sudah biasa. Nah, insya Allah ya, jadi kita ya kalau ingin memasukkan putra-putri itu, lihat ya, karena kesederhanaan dalam belajar itu sangat penting supaya tidak manja. Ya, hari ini kalau kita masuk ke salah satu pondok pesantren, dulu kalau kita buka lemari kita itu yang ada hanya kitab dan kitab. Sekarang pop mie 1 kardus, ya cadangan kalau kelaparan malam-malam, ciki-ciki. Jadi bukunya sangat sedikit. Kalau kita Masya Allah ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kesederhanaan di dalam menuntut ilmu sangat penting. Ya. Demikian juga kita ya cari masjid yang ber-AC. Wah, nanti berleha-leha, nanti duduk sandaran. Nah, ya, karena sebagaimana keadaan para ulama dahulu, ya, la yanalul ilma, tidak akan pernah didapatkan ilmu itu dengan santainya jasad. Ya, dengan kopi yang ada di hadapan, ya, dengan pisang goreng yang ada di hadapan, sulit. Ya, ilmu itu diraih dengan kesederhanaan. Sederhana di dalam makan, sederhana di dalam tidur, dan sederhana di dalam berbicara. Nah, di sini kalau sederhana di dalam makan, ya orang kalau kekenyangan banyak makan itu ya banyak tidurnya. Orang kalau banyak temannya pasti banyak bicaranya. Ya kan? Teman itu tidak harus berkumpul sekarang. Teman itu bisa grup. Tahu grup ya? Ada grup WA, ada grup Facebook, ada grup Instagram, ada grup macam-macam grup. Kita masuk semua. Ya, grup SD, grup SMP, grup SMA, grup masjid, grup ini. Seleng. Diperhatikan satu-satu itu nggak mungkin 1 jam sebelum tidur.
Pasti kan kita banyak kalam. Nggak ngomong kita, tapi jari-jari kita nih ngomong. Itu kan menyita waktu. Nah, jadi kurangi pergaulan dalam hal itu. Ya, kalau grupnya nggak terlalu perlu, gitu kan? Dalam hal ini grup itu adalah grup misalnya grup mancing gitu. Ada ya grup mancing ya? Ada. Grup sepeda misalnya. Grup kita punya mobil apa ini? Ayla misalnya, Ayla grup. Masya Allah. Kayaknya nggak terlalu perlu. Tapi kalau grup-grup yang bisa menumbuhkan semangat belajar, informasi dalam kajian, bagus. Nah, terkadang kalau kita terlalu banyak teman, nah itu pasti kita banyak bicara. Bicara tuh nggak harus pakai lisan sekarang, dengan jari-jari cukup masuk bicara. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu apa? Salah satu adab di dalam menuntut ilmu yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka udah isya belum? Belum ya? Kata Umar, fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malaikat Jibril itu dia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kafahi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ke pahanya. Bukan ke paha Nabi ya, tapi ke pahanya sendiri. Ya. Dan mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Boleh nggak kita memanggil dengan panggilan ya Muhammad? Ya, tidak boleh. Karena ada sebuah ayat ya yang mana Allah tabaraka wa taala melarang, la taj'alu du'a ar-rasuli bainikum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan, janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Nabi itu sebagaimana panggilan salah satu di antara kalian. Ya kan? Maka panggilan dengan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau ya Habibullah boleh enggak? Hah? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Karena kedudukan Nabi itu ada dua, Nabi dan Rasul. Kalau wali Allah, ya Habibullah. Karena ada itu syair-syair itu ya. Syair apa lagu? Apa salawat? Ya Rasulullah, ya. Ya. Tidak boleh. Loh, mengapa malaikat Jibril memanggil bukan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah? Kok dia memanggil dengan ya Muhammad? Ada dua alasan. Alasan pertama, ya, kemungkinan belum turun ayat larangan ini. Maka malaikat Jibril memanggil ya Muhammad. Ini alasan pertama. Alasan kedua, malaikat Jibril ini ingin menunjukkan bahwa beliau ini betul-betul orang Arab Badui, orang asing, orang nggak kenal apa-apa. Ya kan, orang yang kenal agama apa-apa itu kan dia polos, tidak tahu hukum, tidak tahu apa namanya permasalahan. Maka dia memanggil ya Muhammad, supaya orang itu betul-betul memperhatikan pertanyaan itu. Ya, malaikat Jibril ini ingin menjelma seperti orang yang tidak tahu apa-apa, kan bertanya. Kan begitu. Ya, ini alasan kedua. Jadi alasan kedua ini lebih tepat. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau alasan pertama bahwasanya peristiwa ini, hadis ini ya diucapkan oleh Nabi sebelum ayat larangan itu turun, ini butuh sejarah, butuh dalil. Dalil itu pun belum dijumpai kata beliau. Tapi kalau alasan kedua bahwasanya malaikat Jibril itu ingin menjelma seperti orang-orang yang tidak tahu betul-betul, orang Arab Badui yang baru datang. Ini alasan yang tepat. Baik. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian engkau melaksanakan sholat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini akan kita bahas satu persatu ini. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini pembahasannya butuh beberapa kali pertemuan.
Ya, pertama anil Islam, Islam. Pertama, nanti akan kita bahas tentang apa itu definisi Islam. Kedua, rukun Islam. Rukun Islam itu di sini. Ya, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa itu syahadat? Pengertiannya apa? Akan kita bahas. Kemudian la ilaha illallah. Apa itu maknanya? Apa itu syaratnya? Apa itu rukunnya? Apa itu pembatal-pembatalnya? Apa itu konsekuensinya? Akan kita bahas la ilaha illallah. Wa anna muhammadar rasulullah. Apa maknanya? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan bahas juga. Nah, ini saja ini butuh beberapa kali pertemuan. Siap insyaallah ya? Siap. Nah, itu kita tahu. Ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada Islam. Ya. Apa makna Islam? Tahu Islam? Hah? Apa Islam itu? Isa. S. Subuh. Gitu kan? L. Lohor. A. Asar. M. Maghrib. Ketika sudah sempurna sholat 5 waktu, agamanya Islam. Itu dulu, ya. Tapi Islam itu secara bahasa artinya al-istislam, berserah diri. Jadi Islam itu menuntut kepada pemeluknya untuk berserah diri. Apa sih arti berserah diri itu? Ya, orang kalau sudah berkelahi, kalah, nyerah. Mau disuruh duduk, mau berdiri, jungkir balik, terserah. Kan begitu. Itu namanya Islam. Islam itu agama, Muslim pemeluk agama. Aslama yuslimu islaman. Muslimun, gitu kan? Muslim itu adalah pemeluknya. Jadi ketika seseorang sudah berislam, maka dia harus berserah diri. Seseorang yang masih ngeyel, berarti apa dia? Belum sempurna pengakuannya sebagai seorang Muslim. Belum boleh kita katakan, oh dia bukan beragama Islam, Bu. Belum, ya kan? Belum sempurna pengakuannya sebagai seorang Muslim. Ini secara bahasa, artinya apa? Al-istislam, berserah diri. Secara syariat, Islam itu adalah al-istislamu lillah bit-tauhidi wal inqiyad lahu bit-tha'ah wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Dihafalkan ini, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bahwasanya Islam itu adalah secara istilah syariat berserah diri hanya kepada Allah. Jadi dia nyerah kepada Allah. Mengapa dia nyerah kepada Allah? Karena Allah itu penciptanya, pemiliknya, pengaturnya, penguasanya. Maka dia nyerah hanya kepada siapa? Allah. Bagaimana bentuk penyerahan dirinya kepada Allah? Dengan cara bertauhid, menyerahkan ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah. Kenapa dia menyerahkan ibadah-ibadahnya hanya kepada Allah? Karena Allah itu penciptanya, pengaturnya, pemiliknya, penguasanya. Maka dia berserah diri kepada Allah dengan cara mengesahkan semua ibadah-ibadah dia hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bentuk penyerahan dirinya kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Mengapa dia tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya? Karena dia yang diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah. Maka dia harus tunduk dan patuh kepada perintah-perintahnya. Yang ketiga, ya, dia memurnikan ibadah itu dari macam-macam bentuk kesyirikan. Berlepas diri, artinya dia berlepas diri dari bentuk-bentuk menduakan ibadah dia kepada selain Allah. Jadi Islam itu, ya, mengharuskan dia tidak boleh menduakan ibadahnya kepada selain Allah. Jadi Islam itu tidak mengenal mendua, ya, tidak mengenal mendua dalam ibadah.
Jadi dia harus berlepas diri dari apa? Perbuatan syirik dan berlepas dari pelaku-pelaku syirik. Muslim harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini, nanti mana-mana ini ada dalilnya semua. Ya, makna pertama, dia harus beribadah hanya kepada Allah. Banyak dalilnya. Dia harus berserah diri hanya kepada Allah. Banyak dalilnya. Dan dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ada juga dalilnya. Nah, itu adalah ya definisi Islam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya. Jadi apa sih Islam itu secara syariat? Berserah diri hanya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, kemudian tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah, dan melepaskan diri atau berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Kita nggak boleh kita duduk-duduk berloyalitas kepada siapa? Orang-orang yang berbuat syirik. Duduk-duduk bersama kuburiyun nggak boleh. Ya, artinya ketika kita harus berlemah lembut, bertoleransi, tidak bisa. Kuburiyun, ya, kesyirikan, tidak mungkin. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Mumtahanah, ya, kalau tidak salah, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menceritakan tentang bagaimana agamanya Nabi Ibrahim. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wabada bainana wa bainakum ala adawatu wal baghdau abadan. Telah nampak antara kita dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ahli tauhid dan ahli syirik tidak mungkin bersatu. Dari masa Nabi Ibrahim sampai sekarang nggak mungkin. Ya, akan ada permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah saja. Ini makna daripada Islam. Ya, bisa dipahami ya? Makna Islam. Ketika ditanya apa itu Islam tadi? Agama yang hanya beribadah kepada Allah, agama yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah, agama yang berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan pelakunya. Ini ya Islam. Ini maknanya luas sekali apabila kita perhatikan. Jadi ibadah, apa sih ibadah itu? Apa ibadah? Hah? Hah? Iya. Semua ucapan, semua perbuatan yang Allah cintai dan ridhoi, itu ibadah. Jadi kalau ibadah itu hanya sekedar sholat saja, itu makna sempit. Jadi semua perbuatan, semua ucapan, semua amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perbuatan yang nampak maupun perbuatan yang tersembunyi. Nah, semua model ibadah ini, ibadah zahir, ibadah lisan, ibadah hati, diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita pecah nih. Ibadah ada 3 macam ya. Ada ibadah zahir. Apa contohnya ibadah zahir itu? Ibadah yang nampak. Ya, sholat. Ada takbirnya, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Nampak? Ada ibadah lisan. Apa ibadah lisan? Baca Quran, berzikir, kan begitu. Nah, ada ibadah hati, ibadah batin. Apa ibadah hati? Hah? Niat. Terus? Ihsan. Ihsan. Ihsan itu perbuatan hati. Ikhlas, cinta, takut, tawakal, khusyuk, kan begitu? Ibadah hati. Nah, 3 model ibadah ini kita serahkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lebih cinta kepada istri, kata istri, nggak usah pengajian, cambuk kalau pulang. Nah, ini bahaya kan? Iya. Nah, ini kan cinta kepada siapa ini?
Udah sih jenggotnya rapi, ini kayak tetangga itu, ganteng. Lebih taat kepada istri berarti lebih cinta kepada istri kepada Allah. Cinta juga ibadah. Ya. Baik. Itu kalau kita pelajari dan nanti ibadah itu ada makna, Islam itu ada makna, semuanya. Dan nanti sedikit-sedikit kita akan kenali itu semua. Terutama ana ingin nanti antum semua paham akan tentang apa? Tentang makna la ilaha illallah. Itu intinya. Karena kalimat ini adalah kalimat yang begitu agung dan besar. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Siapa lagi bersaksi? Para malaikatnya, makhluk yang terbaik daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampai pada iman kepada malaikat, siapa mereka. Kemudian para penuntut ilmu, ahli ilmu juga bersaksi. Nah, berarti kalimat ini bukan sembarang kalimat. Allah sendiri yang bersaksi tentang kalimat ini, para malaikat yang tidak terbatas jumlahnya juga bersaksi, dan orang-orang pilihan Allah, para ulama bersaksi. Nah, berarti kalimat ini ada kalimat yang mulia. Sesuatu yang mulia kalau kita pelajari berarti kita akan menjadi orang yang mulia. Apalagi kalau kita mengamalkan sesuatu yang mulia itu. Jadi penting ya untuk kita, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang akan kita sedikit demi sedikit akan memahami kalimat ini. Ya, dari definisinya, dari rukunnya, dari syaratnya, dari konsekuensinya, dari pembatal-pembatalnya. 5 pertemuan ya. 5 pertemuan tentang kalimat la ilaha, dicatat itu. Ya, supaya nggak lupa. Ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan. Kajian kita sampai pada Isya saja. Pada Isya selesai. Ya, kajian itu nggak bisa panjang-panjang. Intinya selesai, pulang. Ya kan? Panjang-panjang kalau udah berpikirnya, waduh istriku udah nunggu, ini gimana? Nanti dicambuk, nanti dibuka pintu, macam-macam. Mending pulang, gitu ya. Ya, ada yang tanyakan sampai sini sih? Kami silakan. Ya, Pak. Kalau dari yang tadi disampaikan Ustaz itu ada adab dalam kitab untuk ilmu sendiri itu, ada maksudnya ada bab sendiri lagi berarti? Ada. Adab-adab penuntut ilmu itu ada di dalam Kitabul Ilmi karya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Ada juga kitab dikarang oleh Syekh Zaid Bakar Abu Zaid. Itu Hilyah Thalabul Ilmi, itu cukup bagus. Jadi untuk ilmu ini banyak adab-adabnya. Banyak sekali. Kenapa? Karena kita harus mempelajari adab terlebih dahulu. Karena dengan kita mempelajari adab dan mempraktekannya, itulah keberkahan. Tapi kalau kita sudah tidak punya adab, bagaimana ilmu itu mau? Misalnya, duduk saja di belakang coba. Cepus, kaki selonjorin. Ada ustaz ceramah, kira-kira gimana coba adab? Ya kan? Salah satu. Ya, atau dia nggak mandi. Otomatis kan kuman-kuman banyak di lehernya atau di mananya begitu, garuk sana, garuk sini, nulis nggak bisa, kan gitu, kurang. Itu salah satu adab. Belum nanti dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid itu, silakan dimiliki buku itu, sangat bagus sekali. Di dalam perhiasan para penuntut ilmu. Bagaimana sikap dengan sesama, bagaimana sikap dengan guru, bagaimana sikap dengan ilmu itu sendiri, bagaimana sikap dengan perbedaan, ya, bagaimana sikap dengan saling berkasih sayang dengan para murid dan para ulama, para guru. Wah, itu sangat luar biasa dibimbing oleh beliau. Ya, maka terkadang mengapa ilmu kita ini tidak berbuah dengan apa? Dengan amal. Kita ini sebenarnya untuk ilmu udah rajin, tapi kok amalnya sangat sedikit. Ilmu itu sering kita dengar, ilmu itu sering kita dapatkan, tapi kok tidak berbuah dengan amal? Mungkin keberkahannya di sini. Ya, mungkin keberkahannya di sini. Kalau kita belajar buku dari seperti Qawaidul Arba, Ushulus Salasa, Kitabut Tauhid, itu Syekh rahimahullah itu sering i'lam rahimakallah, gitu kan? Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Kalau kita lihat di sini doa Syekh itu semoga Allah merahmati kalian.
Itu doa dari guru kepada murid. Kalau seorang murid sudah merahmati guru, menyayangi guru, guru juga sudah menyayangi murid, itu akan tersampaikannya ilmu. Kan begitu. Tapi kalau misalnya guru tidak sayang kepada murid, karena muridnya ini tidak pernah mendoakan gurunya, guru juga tidak pernah mendoakan daripada muridnya, maka ilmu tidak akan sampai. Kenapa? Kasih sayang, rahmat, itulah yang akan menyebabkan apa? Sampainya ilmu. Orang tua kepada anak, kalau tidak ada kasih sayang, nggak mungkin ada kasih sayang. Kan begitu. Maka kasih sayang dalam belajar itu sangat dibutuhkan. Nah, kasih sayang di dalam ilmu itu salah satu adab. Maka seorang murid itu betul-betul harus memuliakan gurunya. Ya, guru pun harus menciptakan kasih sayang kepada muridnya. Kan begitu. Itu perlu di dalam kita belajar. Guru dimuliakan. Kalau jauh ditelepon, ya kan, dikirimi oleh-oleh, kan gitu, nggak masalah. Senang gurunya, insya Allah didoakan. Ya, butuh kita doa dari guru-guru kita, doa dari para orang tua kita, butuh. Orang tua di rumah, kalau di madrasah, ya orang tua kita adalah guru-guru. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ada pertanyaan kepada guru. Pertanyaan itu, ya, jangan direkam ya, yang sebar.